Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lazwar Dirham Karaman, biasa disebut dengan Irham. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah pemaparan terkait perkenalan bagaimana jaringan itu bekerja di perangkat kita, teman-teman. Ya. Nah, di sini saya sudah bergabung suatu forum yang sudah disediakan oleh pengampu saya di dalam Cisco. Nah, di sini kita akan melanjutkan kursus saya, teman-teman ya. Nah, di dalam sebuah forum ini kita akan belajar terkait perkenalan dulu ya, bagaimana jaringan itu bisa bekerja di dalam perangkat kita. Nah, di sini ada sebuah di poin 1.1. Di sini ada yang namanya network affect our lives. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sebelah kiri itu terdapat sidebar ya. Nah, di kali ini saya cuma hanya bisa diberi kesempatan untuk memaparkan 1.1 hingga 1.5. Jadi saya juga mohon maaf kalau misalkan videonya terlalu pendek, teman-teman. Nah, oke. Terkait network affect our lives, ini terkait bagaimana network itu bisa menjadikan bagian kehidupan kita keseharian, teman-teman. Nah, di poin pertama di sini ada network connect us ya, bagaimana network itu bisa terhubung dengan kita. Nah, di sini juga penciptanya itu telah memaparkan bagaimana dia itu mempunyai suatu idenya itu ialah bagaimana menciptakan sebuah komunikasi secara instan yang bisa kita gunakan setiap hari-harinya, teman-teman. Di sini kan juga nih udah dijelaskan, people with ideas can communicate instant, teman-teman. Nah, jadi bagaimana dia itu menciptakan jaringan untuk bisa berkomunikasi secara instan. Nah, dan juga selain dia menciptakan sebuah jaringan, nah jaringan itu tidak untuk secara individu ya, tetapi melainkan kita bisa terhubung satu dengan lainnya. Seperti ketika kita bermain game bersama teman kita. Nah, di situ kan kita bisa mengetahui uh, jaringan itu bekerja, bagaimana jaringan itu bisa terhubung antara perangkat kita dengan perangkat teman kita, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini terkait di poin kedua, yakni terkait video, yaitu Cisco Academic Learning, ya bagaimana Cisco itu melakukan sebuah pengalamannya ya selama dia perkembangannya, teman-teman ya. Nah, pada tahun 1997 ya, Cisco itu berhasil mencapai sebuah goalnya, yakni apa? Tentang pembelajaran dan bakat terkait pembangunan untuk generasi selanjutnya, teman-teman, pada digital saat ini. Jadi untuk videonya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, lalu di poin setelahnya ini yang di poin ketiga yakni no boundaries ya. Nah, maksudnya ini apa? Nah, pada dasarnya jaringan itu diciptakan untuk mempercepat sebuah komunikasi ya, atau lebih tepatnya komunikasi secara online. Nah, pada dasarnya internet itu tidak cukup seperti itu, teman-teman. Internet itu diciptakan bisa kita gunakan seperti sosmed ya, seperti komersial, politik. Jadi apapun kita bisa gunakan internet. Dan internet itu ya ada hal sisi baiknya juga, ada sisi buruknya. Nah, dan internet itu terbagi menjadi dua, teman-teman ya. Internet global ya, komunikasi secara global yang bisa kita interaksi langsung bersama orang luar, dan juga ada internet yang menggunakan sebuah lokasi dan menggunakan time zone. Time zone ini adalah lokasi waktu ya. Dan di sini ada independent of location, artinya lokasi standar di mana perangkat itu dibuat, teman-teman.
Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 1.2 terkait network komponen. Nah, dalam sebuah jaringan, jaringan itu bisa terbentuk karena adanya suatu komponen yang saling terhubung. Nah, ibaratkan seperti ketika kita manusia ya. Nah, manusia itu kan bisa hidup karena ada suatu molekul-molekul yang berkumpul. Nah, begitu juga dengan jaringan. Jaringan itu bisa kita gunakan ya ibarat seperti internet karena terdapat beberapa komponen di dalamnya. Nah, seperti host roles ya. Nah, host ini ya setiap perangkat itu mempunyai sebuah host, teman-teman. Ya, untuk apa? Di sini apa? Sudah dijelaskan, ya ini global online community. Jadi untuk komunikasi secara online ya, mulai dari perangkat kita, tablet, smartphone, dan banyak lainnya yang bisa kita gunakan ke dalam jaringan, teman-teman. Ya. Dan juga jaringan itu bisa terkoneksi ke dalam perangkat kita, ya, atau perangkat kita yang sudah didukung dengan koneksi internet, seperti itu. Nah, dan juga di dalam koneksi internet, nah, bagaimana koneksi internet itu bisa membaca HP kita? Nah, di sini terdapat sebuah IP. Nah, IP itu adalah internet protokol. Fungsinya buat apa? Untuk mengenali perangkat kita. Jadi ketika perangkat kita tersambung ke suatu jaringan, nah, nanti di jaringan itu akan membaca sebuah alamat IP yang berisikan sebuah identitas. Nah, identitasnya apa? Yaitu host dan network. Jadi host dan jaringan. Jadi host itu dia akan memberikan sebuah informasi HP-nya apa, berupa apa, tipenya apa, dan juga jaringan. Dia menggunakan jaringan di daerah mana, seperti itu teman-teman. Dan juga ketika kita menggunakan server, komputer ya, ataupun kita juga mengunjungi sebuah website ya, atau email. Nah, seperti itu. Jadi seluruh apapun yang terdapat di internet, nah rekam jejak kita itu juga akan direkam, teman-teman. Nah, lalu di sini ada sebuah topologi bagaimana perangkat kita itu terhubung ke suatu server. Nah, dan juga server itu bagaimana dia bisa terhubung ke dalam perangkat kita karena ada yang namanya sebuah internet, teman-teman. Ya, nah ibaratkan seperti ini adalah sebuah contoh ya yang sering kita temui dan juga contoh ini itu adalah sebuah jenis terapan yang kita gunakan ketika kita mengakses browser. Ya, di mana ketika kita mengakses browser, berarti kan kita adalah sebuah klien ya, saya sebuah klien, saya ingin mencari sebuah artikel, nah nanti di internet akan mencari sebuah apa yang kita inginkan dan melakukan sebuah request terhadap server. Nah, di server ini, nah mereka akan melakukan yang namanya respon, mengirim data kepada kliennya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada peer-to-peer ya. Peer-to-peer ini bagaimana jaringan kita itu bisa terkoneksi ke perangkat teman kita ya. Kan seperti eh, printer lah. Printer itu bagaimana bisa terkoneksi ke dua perangkat sekaligus ya, teman-teman. Dan juga bagaimana perangkat ini ketika ingin melakukan cetak data misalkan. Nah, lalu di komputer kedua juga cetak data. Nah, maka yang kedua itu akan mengantri, teman-teman. Menunggu proses cetak di perangkat pertama itu selesai baru perangkat kedua. Nah, di sini juga udah dijelaskan ya bagaimana peer-to-peer itu bisa bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya ini adalah end device ya, di mana end device itu sebuah perangkat mutakhir ya teman-teman ya. Di sini juga ada gambarannya, topologi ya bagaimana ada dua jenis jaringan yang berbeda itu bisa saling terhubung dan juga di perangkat dengan jaringan yang berbeda itu kita bisa mengirim sebuah data. Nah, itu disebut dengan internet network, teman-teman ya. Kita bisa melakukan switch pertukaran data
di situ, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya intermediary device. Nah, seperti gambarnya kita sudah dipaparkan ya, terkait jenis-jenis perangkat jaringan yang sering kita jumpai seperti wireless router ya, bagaimana kita membuat sebuah percabangan jaringan ya. Begitu juga dengan router dan juga LAN switch, bagaimana kita bisa membuat atau membuka cabang ke wireless router-router lainnya, teman-teman. Dan juga di sini ada yang namanya firewall appliance, yakni sebuah perangkat untuk memfilter data yang masuk kepada perangkat kita. Dan juga di sini di poin kelima terdapat network media. Nah, network media ini fungsinya buat apa? Ya, ini seperti gambarnya, network media itu cenderung ke sebuah kabel ya. Nah, kabel di sini ini adalah bukan sembarang kabel, teman-teman. Ya, ini adalah sebuah transmitter data di mana data kita itu dikirim melalui kabel ke perangkat lain. Nah, gunanya untuk apa kabel? Nah, di sini ada jenis kabel. Ada metal wires dengan kabel ya. Nah, gunanya untuk apa? Data yang kita kirim itu akan dibungkus menggunakan electrical impulse. Nah, lalu yang kedua di sini menggunakan fiber optik ya, agar ketika data dikirim itu mungkin mempunyai dampak apa gitu, teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini ada banyak jenis data ya, karena tidak semua jenis kabel, karena tidak semua kabel itu fungsinya sama, karena ada kabel yang khusus bisa ngirim data, ada yang kabel khusus untuk menerima data, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ada sebuah question ya, kalian bisa kerjakan sendiri. Nah, lalu selanjutnya di poin ketiga ya, di 1.3 yakni tentang network representation topologis. Nah, network ini apa sih? Bagaimana network itu bisa mempresentasikan dirinya sendiri dan bagaimana topologinya. Nah, maka di sini kita akan belajar bersama, teman-teman. Nah, oke. Di poin pertama, di sini kita sudah dijelaskan terkait arsitektur sebuah jaringan ya, bagaimana jaringan itu bisa berfungsi dengan baik beserta dengan komponen-komponennya, teman-teman. Ya, seperti di sini end device ya. Kita sudah ketahui sebelumnya bahwasanya device itu bisa terhubung ke berbagai perangkat ya. Jadi end device itu terkait perangkat. Nah, kalau intermediary device ini terkait jenis jenis jaringan apa yang ingin kita gunakan, seperti kita ingin mengirim data melalui wireless router, LAN switch. Jadi cenderung apa ya? Berarti kan ini adalah uh, rumah kita dan ini adalah kendaraan ya yang ingin kita gunakan untuk mengirim data. Nah, network media ini adalah jenis data yang kita kirim, bisa menggunakan wireless ya, secara jaringan apa ya, jaringan digital ya, teman-teman. Jadi gelombang digital yang kita kirim. Nah, dan juga ada yang LAN media menggunakan kabel maupun WAN ya. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana sebuah tampilan jaringan itu bisa terkoneksi terhadap perangkat kita, teman-teman. Ya, jadi terkait dengan jenis colokan ya yang terdapat di koneksi kita sebagai penghubung untuk melakukan pengiriman data terhadap perangkat kita ke perangkat lainnya. Dan di sini ada topologi, ya diagram bagaimana data kita itu terkirim ke perangkat lain melalui apa saja. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah jenis perangkat, misalkan, nah saya ingin mengirim data pada server. Nanti dia akan melalui kemana? Nah, di sini kita melalui sebuah switch, nanti switch akan terhubung ke suatu router. Nah, nanti router ini dia berasal dari mana? Berasal dari switch yang pertama. Nah, di sini S ya, S itu artinya switch 1, R router 1.
Nah, di sini ada switch 2. Ini adalah switch. Nanti switch di sini dia akan mengirim datanya itu kemana? Apa ke web server, email, atau file ya? Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada juga yang logical ya, logical topologi. Nah, di sini ada cycle. Nah, bedanya apa? Cycle dengan logical. Nah, kalau cycle itu tergantung dengan perangkatnya, perangkat yang kita gunakan, teman-teman. Nah, tapi kalau logical itu jenisnya ya. Jenisnya itu kan ada banyak perangkat ya. Nah, itu apa saja? Nah, di sini misalkan di FA, G, dan FA0. Nah, dan juga di sini ada sebuah alamat nih, bahwasanya web server, bahwa server kita itu berada di alamat 192, 168, dan 1 dan 0. Seperti itu. Nah, lalu di sini ya ini adalah sebuah di poin ketiga terkait bagaimana Cisco itu memberikan pertanyaan kepada kita, teman-teman ya. Di sini ada check your understanding. Dan bisa gunakan bisa kerjakan sendiri terkait sebuah question yang mudah diberikan oleh Cisco-nya. Nah, selanjutnya ya kita masuk ke subpoin 1.4, teman-teman. Di sini adalah common types of network. Oke. Nah, yang di poin pertama terdapat networks of many size ya. Nah, di sini bahwasanya penulisnya itu mengatakan bahwa uh, network itu terdiri dari banyaknya komponen-komponen ya yang sering kita jumpai. Seperti tadi ya, ada cycle dan logical ya. Ada router dan juga jenis router. Router itu kan cycle ya. Nah, logikalnya tuh apa? Router itu bisa digunakan hanya untuk server, hanya untuk apa? Nah, itu masuk ke bagian logikalnya. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada sebuah contoh ya, teman-teman, terkait rumah kita ya, atau home network ya, di mana rumah kita ini ada sebuah TV, sebuah komputer, PC, printer ya, dan speaker, teman-teman ya. Di sini ada small home network ya. Jadi sini penulisnya mengatakan bahwa terdapat rumah kecil, rumah jaringan kecil yang terhubung ke beberapa perangkat. Ya, contohnya komputer ya yang bisa terhubung ke internet. Seperti itu, teman-teman. Di sini juga ada small office ya. Maksudnya tempat kerja, di mana di sini ada dua perangkat yang terhubung ke dalam satu printer. Seperti ini. Dan juga ada yang medium. Nah, di sini ya ibaratkan seperti sekolah kita ya. Di lantai ketiga, lantai dua, dan lantai pertama, di mana ini saling terhubung. Seperti itu, teman-teman. Dan di sini dunia ya. Jadi yang dari terkecil, paling kecil, paling sederhana yaitu yang kita miliki. Lalu yang agak besar ya, yang agak besar dalam lingkup ruangan yang cukup besar ya, agak lingkup daerah, dan yang paling besar lingkup dunia. Ya, teman-teman, bagian seperti ini adalah Indonesia, internasional lah, teman-teman. Bagaimana internet itu bisa terhubung ke berbagai negara, seperti itu. Nah, dan di sini ada lens dan once. Nah, maksudnya apa? Ini adalah dua jenis jaringan, teman-teman, dan juga memiliki keunikan masing-masing. Yang dimana LAN itu adalah local area network ya, yang sering kita gunakan ketika kita mengirim data kepada perangkat sebelah ya, menggunakan jaringan lokal. Nah, jaringan lokal itu seperti contohnya 192.168 dan sekian. Nah, itu adalah jaringan lokal. Nah, lalu ada wide area network. Ini adalah sebuah jaringan yang lingkupnya itu sedikit lebih besar, teman-teman. Nah, contohnya nih,
ya. Nah, LAN ini adalah perangkat kita ya, yang bisa terhubung. Nah, WAN ini yang menghubungkan perangkat kita yang awalnya offline ya menjadi online seperti itu. Jadi singkatnya itu seperti itu, teman-teman. Nah, dan juga ini ada contoh lain terkait jaringan lokal kita ya, di mana di sini ada empat perangkat yang terhubung ke dalam satu switch, yang di mana switch ini terhubung ke dalam satu server. Di switch ini gunanya untuk membuat cabang ya, membuat percabangan jaringan ya, ibarat sama hampir sama seperti router, teman-teman. Cuma router itu dia melakukan percabangan tapi tidak sebanyak switch ya. Nah, kalau switch dia hanya melakukan percabangan jaringan saja, tapi kalau router itu bersama dengan internetnya seperti itu. Dan juga di sini ada contoh lagi, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin internet. Nah, ini adalah yang cukup menarik, teman-teman. Ya, bagaimana internet itu kita bisa sering jumpai ya, home, hospital, rumah sakit, sekolah, ya, tempat kerja kita. Nah, itu bisa saling terhubung satu sama lain. Seperti itu. Selanjutnya ini ada intranet dan extranet ya, di mana ini adalah sebuah paparan bahwa internet itu adalah komponen yang paling kecil ya, karena cukup kita sendiri, dan lebih luas lagi itu adalah extranet yang dimana kita bisa melakukan sebuah kolaborasi, dan yang lebih besar lagi the internet. Ini adalah internet internasional ya, seperti itu gambarannya. Nah, seperti biasa ini adalah sebuah question ya. Kita langsung masuk ke tahap yang terakhir, yaitu koneksi internet. Nah, ini adalah di poin pertama bagaimana kita bisa merasakan sebuah teknologi internet, teman-teman ya. Lalu di sini juga ada topologi terkait rumah dan sebuah kantor kecil yang bisa kita remote, misalkan menggunakan satelit atau menggunakan jaringan yang sudah dipancarkan oleh sebuah perusahaan ya, teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini ada converging network, di mana ada sebuah device yang bisa mengirim data berupa pesan menggunakan sinyal digital ya. Misalkan device ke device, telepon ke telepon, lalu TV, teman-teman ya. Nah, TV itu juga ada jenisnya ya. Komputer, broadcast, seperti itu. Nah, dan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu untuk gambaran singkatnya terkait jaringan ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.